Jika tak kenal maka tak sayang, bagaimana kita bisa saling mengerti? Nahkoda kapal, mainkan kemudi. Agar terhindar dari ombak keras, perkenalkan saya Jamie Junaidi, calon guru penggerak Angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Apa itu Bagja? B. Buat pertanyaan, berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Atur eksekusi guna membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak. Terwujudnya sekolah sebagai taman belajar yang berkarakter dan inovatif, dalam mempersiapkan generasi unggul dan berwawasan global. Penjelasan dari komponen visi. Yang pertama, terwujudnya sekolah sebagai taman belajar. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar teori, tetapi juga tempat untuk bermain, bereksplorasi, dan mengembangkan bakat. Lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif akan mendorong murid untuk belajar dengan antusias dan penuh semangat. Berkarakter, sekolah tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga penanaman nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur pada murid. Murid dituntun untuk menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, serta menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, dan gotong royong melalui berbagai kegiatan dan pembelajaran di sekolah. Inovatif, senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan zaman dengan penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif di mana murid didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah dengan cara yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi secara optimal. Mempersiapkan generasi unggul dan berwawasan global, bertujuan untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, terampil, dan berdaya saing dengan membekali murid pengetahuan dan keterampilan abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang relevan untuk menghadapi tantangan global serta mendorong murid untuk berpikiran terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan budaya. Kalimat prakarsa perubahan, mendorong murid dan guru untuk berani mencoba ide-ide baru dan kreatif. Visi ini menggambarkan sekolah yang ideal di mana murid dapat belajar, berkembang, dan mencapai potensi terbaik mereka dalam lingkungan yang aman, menyenangkan, dan inovatif. Sekolah ini berperan penting dalam mempersiapkan generasi unggul dan berwawasan global yang siap untuk menghadapi tantangan dan berkontribusi positif bagi bangsa dan dunia. Untuk mencapai visi ini, diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk murid, guru, staf sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan mewujudkan visi ini, diharapkan sekolah dapat menjadi tempat yang menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan murid untuk menjadi individu yang unggul, berkarakter, dan berkontribusi positif bagi masa depan. Tahapan Bagja. Bagaimana budaya belajar di sekolah saat ini? Apakah budaya belajar di sekolah saat ini mendorong murid dan guru untuk mencoba ide-ide baru dan kreatif? Apa saja hambatan yang dihadapi murid dan guru dalam mencoba ide-ide baru dan kreatif? Apakah ada hambatan internal, seperti rasa takut gagal, kurangnya sumber daya, atau eksternal, seperti tekanan dari orang tua atau teman yang menjadi penghambat? Bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi murid dan guru untuk mencoba ide-ide baru dan kreatif? Apa saja tindakan yang dapat dilakukan sekolah untuk membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati di antara murid dan guru, dan untuk mendorong mereka untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru? Bagaimana sekolah dapat mengukur keberhasilan dari visi ini? Apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan sekolah dalam mencapai visi ini? Survei. Lakukan survei kepada murid, guru, orang tua, dan staf untuk mengetahui persepsi mereka tentang budaya belajar di sekolah saat ini. Survei dapat menanyakan tentang kesempatan yang tersedia bagi murid dan guru untuk mencoba ide-ide baru dan kreatif, dukungan yang diterima murid dan guru saat mencoba ide-ide baru dan kreatif. Wawancara. Lakukan wawancara dengan murid, guru, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka dalam mencoba ide-ide baru dan kreatif di sekolah. Wawancara dapat menanyakan tentang contoh spesifik dari ide-ide baru dan kreatif yang telah mereka coba, faktor-faktor yang membantu dan menghambat mereka dalam mencoba ide-ide baru dan kreatif, saran mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi ide-ide baru dan kreatif. Observasi.
Lakukan observasi di kelas untuk melihat bagaimana guru mendorong murid untuk mencoba ide-ide baru dan kreatif. Observasi dapat fokus pada interaksi antara guru dan murid, penggunaan metode pengajaran yang kreatif, penciptaan lingkungan belajar yang positif dan suportif. Analisis data dari survei, wawancara, dan observasi untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Data ini dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya belajar di sekolah saat ini, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi murid dan guru dalam mencoba ide-ide baru dan kreatif. Mengembangkan rencana untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi ide-ide baru dan kreatif. A. Ambil pelajaran. Apa saja contoh ide-ide baru dan kreatif yang telah dicoba oleh murid dan guru di sekolah? Bagaimana ide-ide tersebut muncul? Apa saja dampak positif dan negatif dari ide-ide tersebut? Apa saja nilai-nilai positif yang muncul dari upaya murid dan guru dalam mencoba ide-ide baru dan kreatif? Apakah nilai-nilai tersebut seperti keberanian, ketekunan, fleksibilitas, atau kemampuan untuk berpikir kritis? Bagaimana sekolah dapat membangun budaya belajar yang menghargai ide-ide baru dan kreatif? Apa saja peran guru, murid, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun budaya belajar yang positif dan suportif? Faktor apa saja yang mendukung untuk memunculkan ide-ide baru dan kreatif? Tindakan, melakukan studi kasus, dokumentasikan dan bagikan studi kasus tentang contoh-contoh sukses murid dan guru dalam mencoba ide-ide baru dan kreatif. Studi kasus dapat menyoroti dampak positif dari ide-ide baru dan kreatif, memberikan inspirasi bagi murid dan guru lain untuk mencoba ide-ide baru, mengidentifikasi praktik terbaik untuk mendorong ide-ide baru dan kreatif. Melakukan analisis dokumen sekolah, seperti kurikulum, kebijakan, dan laporan, untuk mengidentifikasi bagaimana sekolah saat ini mendukung atau menghambat ide-ide baru dan kreatif. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan antara nilai-nilai sekolah dan prakteknya, mengembangkan rekomendasi untuk perubahan kebijakan atau praktek. Dengan diskusi kelompok, adakan diskusi kelompok dengan murid, guru, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas nilai-nilai positif yang muncul dari upaya mereka dalam mencoba ide-ide baru dan kreatif. Diskusi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang manfaat dari ide-ide baru dan kreatif, membangun komitmen untuk menciptakan budaya belajar yang menghargai ide-ide baru dan kreatif. Dengan melakukan observasi untuk melihat sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta sarana dan prasarana apakah sudah mendukung atau perlu ditingkatkan. D. Gali mimpi. Bagaimana murid dan guru membayangkan sekolah di masa depan di mana semua orang berani mencoba ide-ide baru dan kreatif? Bagaimana lingkungan belajar yang ideal bagi mereka? Apa saja pencapaian yang ingin diraih oleh sekolah melalui visi ini? Apakah sekolah ingin meningkatkan hasil belajar murid, meningkatkan kreativitas dan inovasi, atau membangun reputasi sebagai sekolah yang terdepan dalam pendidikan? Bagaimana cara sekolah dapat melibatkan murid dan guru dalam mewujudkan mimpi ini? Bagaimana mereka dapat memberikan masukan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan? Tindakan, brainstorming. Adakan sesi brainstorming dengan murid, guru, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan ide tentang bagaimana sekolah di masa depan dapat mendorong semua orang untuk berani mencoba ide-ide baru dan kreatif. Visi artistik. Mintalah murid dan guru untuk membuat visi artistik tentang sekolah di masa depan di mana semua orang berani mencoba ide-ide baru dan kreatif. Visi artistik dapat berupa gambar, lukisan, puisi, atau bentuk seni lainnya. Kunjungan lapangan. Kunjungi sekolah lain atau organisasi yang telah berhasil menciptakan budaya yang menghargai ide-ide baru dan kreatif. Kunjungan lapangan dapat membantu mendapatkan ide-ide baru untuk mendorong ide-ide baru dan kreatif di sekolah, mempelajari praktik terbaik dari sekolah atau organisasi lain, membangun jaringan dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. J. Jabarkan rencana. Apa saja langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai visi ini? Langkah-langkah tersebut dapat mencakup pengembangan program atau inisiatif baru, pelatihan untuk guru dan murid, atau perubahan kebijakan sekolah. Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam mewujudkan visi ini? Pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan termasuk murid, guru, orang tua, staf, dan masyarakat. Apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi ini? Sumber daya tersebut dapat mencakup dana, waktu, dan keahlian. Bagaimana cara sekolah dalam mengukur kemajuan dalam mewujudkan visi ini? Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan termasuk jumlah ide-ide baru yang dicoba adalah tingkat partisipasi murid dan guru dalam program atau inisiatif baru, dan perubahan dalam budaya belajar di sekolah. Tindakan, mengembangkan tujuan SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu untuk mencapai visi sekolah. Tujuan SMART harus jelas, terukur, dapat dicapai, relevan dengan visi sekolah, dan memiliki batas waktu yang jelas.
Membuat rencana aksi. Membuat rencana aksi yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan SMART. Rencana aksi harus menentukan tugas-tugas yang perlu diselesaikan, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tugas, menetapkan tenggat waktu untuk setiap tugas, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk setiap tugas, mengidentifikasi sumber daya, identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi, seperti dana, waktu, dan keahlian. Sumber daya ini dapat berasal dari dalam sekolah atau dari luar sekolah. Membangun tim. Membangun tim yang terdiri dari murid, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan rencana aksi. A. Atur eksekusi. Bagaimana cara sekolah akan mengkomunikasikan visi ini kepada seluruh pemangku kepentingan? Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk membangun dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Bagaimana cara sekolah akan membangun tim untuk mewujudkan visi ini? Tim tersebut dapat terdiri dari murid, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Bagaimana cara sekolah akan memulai pelaksanaan rencana ini? Langkah pertama adalah untuk mengembangkan rencana tindakan yang terperinci dan realistis. Bagaimana cara sekolah akan memantau dan mengevaluasi kemajuan dari pelaksanaan rencana ini? Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sekolah berada di jalur yang benar untuk mencapai visinya. Tindakan. Komunikasi. Komunikasikan visi dan rencana sekolah kepada seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi harus jelas, konsisten, dan berkelanjutan. Pelatihan. Berikan pelatihan kepada murid, guru, dan staf tentang bagaimana mendorong ide-ide baru dan kreatif. Pelatihan dapat fokus pada metode pengajaran yang kreatif, strategi untuk mengatasi hambatan, cara membangun budaya belajar yang positif. Dukungan. Berikan dukungan kepada murid dan guru saat mereka mencoba ide-ide baru dan kreatif. Dukungan ini dapat berupa umpan balik dan bimbingan, sumber daya dan alat, kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Pemantauan dan evaluasi. Pantau dan evaluasi kemajuan sekolah dalam mencapai visinya. Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala, berdasarkan data yang objektif, digunakan untuk membuat penyesuaian pada rencana sesuai kebutuhan. Saya, Jamie Junaidi, mengucapkan matur thank you. Salam, dan bahagia.